Halo Merior, balik lagi di Merinding Channel, Misteri dan Sejarah Dunia. Oke guys, karena udah lama nggak bikin konten top list, jadi hari ini gue bakal bawain konten itu ya. Nah, list kali ini bakalan ada 7, yaitu 7 kebetulan paling mengejutkan dalam sejarah dunia. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja ke list yang pertama. Kebetulan yang pertama, ada kisah Raja Umberto I dan pemilik restoran. Bagi yang belum tahu, Raja Umberto I itu adalah Raja Italia yang memerintah di tahun 1800-an. Nah, jadi gini guys ceritanya. Pada suatu malam, di tanggal 28 Juli tahun 1900, Raja Umberto I bersama dengan ajudannya datang ke sebuah restoran di kota Monza. Raja Umberto kemudian memanggil pelayan yang juga merupakan pemilik restoran kecil itu. Nah, begitu pemilik restoran ini menghampiri Raja Umberto, dia kaget banget guys, karena dia menyadari kalau wajahnya sangat mirip dengan Raja. Raja Umberto juga saat itu nggak kalah kaget, karena mereka bukan hanya cuma punya wajah yang mirip, tetapi juga bentuk tubuh dan perawakan yang persis sama. Jadi udah kayak saudara kembar gitu loh guys, yang udah kepisah lama terus ketemu lagi. Mungkin yang beda dari mereka cuma nasibnya aja kali ya. Lalu mereka berdua pun saling mengobrol. Dan di dalam percakapan seru itu, mereka bertambah kaget karena keduanya ternyata punya banyak sekali kesamaan. Pertama, mereka berdua memiliki nama yang sama, yaitu Umberto. Kedua, mereka juga ternyata lahir di tanggal yang sama, yaitu 14 Maret di tahun 1844, bahkan juga di kota yang sama, yaitu di Turin. Ketiga, mereka juga menikah di hari dan tanggal yang sama, yaitu 22 April 1868, dan dengan wanita yang memiliki nama sama, yaitu Margareta. Keempat, mereka juga menamai anak laki-laki kedua mereka dengan nama Vittorio. Belum berhenti sampai di situ. Ternyata, hari di mana Raja Umberto dinobatkan menjadi raja adalah hari yang sama dengan Umberto pemilik restoran membuka restorannya. Kemudian, mereka juga sama-sama pernah menerima penghargaan di tahun 1866, di mana Umberto pemilik restoran sebagai serdadu dan raja sebagai kolonel. Lalu 4 tahun kemudian, mereka berdua sama-sama dipromosikan menjadi sersan. Raja Umberto yang terkesima dengan banyaknya kesamaan yang ia miliki dengan sang pemilik restoran, kemudian memerintahkan pada ajudannya untuk mengundang Umberto pemilik restoran di dalam pertemuan di istana. Lalu ia pun mengangkat Umberto pemilik restoran sebagai pembantu raja. Namun keesokan harinya, raja menerima kabar bahwa ternyata Umberto pemilik restoran telah meninggal dunia karena tertembak. Sang raja pun bersedih. Ia lalu berniat untuk menghadiri pemakaman Umberto pemilik restoran. Namun naas, di hari itu, Raja Umberto I ditembak oleh Gaetano Bresci yang merupakan seorang anarki. Raja Umberto meninggal dunia di hari itu juga, yaitu hari yang sama dengan sang pemilik restoran. Keren kan kisah kebetulan yang pertama ini? Oke, next. Di urutan kedua ini, ada kisah pada masa Perang Dunia Pertama. Nah, jadi ceritanya, ada sebuah kapal penumpang milik Inggris yang kemudian dijadikan kapal perang. Kapal itu bernama RMS Carmania. Pada saat itu, untuk mengelabui musuh, kapal ini pun namanya disamarkan atau diganti menjadi RMS Trafalgar yang merupakan kapal penumpang Jerman. Nah, di tanggal 14 September tahun 1914, kapal RMS Carmania yang tadi namanya udah disamarin berhasil menenggelamkan kapal di pantai Brazil. Coba tebak, apa nama kapal yang tenggelam itu? Nama kapal yang tenggelam tersebut adalah RMS Trafalgar yang disamarkan oleh tentara Jerman menjadi RMS Carmania.
Bisa pas gitu ya guys, dari banyak nama kapal, kok bisa gitu loh yang ini sama. Oke, kita next. Selanjutnya ada kisah Anne Paris dan buku masa kecilnya. Anne Paris ini adalah seorang penulis terkenal asal Amerika guys. Nah, jadi ceritanya, pada suatu hari, Anne bersama dengan suaminya pergi berkunjung ke Paris. Ia lalu mampir ke sebuah toko buku bekas di sana. Di dalam toko buku tersebut, Anne ini menemukan sebuah buku bekas yang judulnya Jack Forrest and Other Stories. Nah, pas ngeliat buku itu, Anne Paris ini begitu terkesima guys, karena buku itu mengingatkannya pada buku masa kecilnya. Kemudian, ia menunjukkan buku tersebut kepada suaminya yang berdiri tidak jauh darinya. Suami Anne kemudian mengambil buku itu, lalu membukanya. Nah, pada saat suami Anne ini membuka cover dari buku itu, ternyata tertera tulisan di dalamnya Anne Paris 209 Anne Weber Street, Colorado. Auto terkejut si Anne ini guys. Jadi, itu buku beneran buku pas dia masih kecil. Aneh ya, padahal si Anne ini kecilnya di Amerika, tiba-tiba tuh buku itu ada di Paris. Keren. Oke, kita next. Di urutan keempat, ada Abraham Lincoln dan John F. Kennedy. Nah, pasti kalian udah pada tahu lah ya siapa dua orang ini, Presiden Amerika Serikat yang sangat fenomenal itu. Nah, jadi, kehidupan dua orang ini kan terpisah selama 1 abad lebih. Namun, keduanya seolah-olah merupakan orang yang mempunyai nasib yang sama. Marior, kalian akan terkejut mengetahui bahwa dua Presiden Amerika Serikat ini punya banyak banget kesamaan. Pertama, mereka sama-sama meninggal dunia dengan cara tertembak, yang kemudian kematiannya diduga sebagai konspirasi tingkat tinggi. Kedua, Abraham Lincoln masuk ke dalam Kongres pada tahun 1846, dan tepat seabad kemudian, John F. Kennedy juga masuk ke Kongres di tahun 1946. Ketiga, Abraham Lincoln berhasil terpilih menjadi Presiden Amerika Serikat pada tahun 1860. Dan lagi-lagi, tepat seabad kemudian, John F. Kennedy terpilih juga menjadi Presiden Amerika Serikat di tahun 1960. 4. Abraham Lincoln punya sekretaris bernama Kennedy. Sementara itu, sebuah kebetulan, Kennedy juga punya sekretaris bernama Lincoln. 5. Abraham Lincoln dan John F. Kennedy sama-sama dibunuh dengan cara ditembak pada hari Jumat dan sama-sama ditembak di bagian kepala. Presiden Lincoln ditembak pada saat berada di teater Ford, sedangkan John F. Kennedy tertembak ketika sedang berada di mobil Ford. Yang keenam, Lincoln ditembak di teater yang kemudian pelakunya bersembunyi di gudang, sementara itu pembunuh Kennedy menembak dari sebuah gudang lalu bersembunyi ke teater. 7. Pembunuh Lincoln, yaitu John Wilkes Booth, lahir pada tahun 1839. Sementara itu, pembunuh John F. Kennedy bernama Lee Harvey Oswald, lahir pada tahun 1939. Keduanya ini merupakan orang selatan, dan kalau kalian hitung, nama kedua pembunuh sama-sama berjumlah 15 huruf. 8. Setelah Abraham Lincoln dan John F. Kennedy meninggal, posisi mereka kemudian sama-sama digantikan oleh orang selatan yang bernama Johnson. Abraham Lincoln digantikan oleh Andrew Johnson, sedangkan Kennedy digantikan oleh Lyndon Baines Johnson. Banyak banget ya guys kesamaannya, ada 8 loh, bayangin. Merinding gak tuh kalian? Oke, kita lanjut. Di urutan kelima ini, ada kisah Henry Ziegler. Henry Ziegler ini orang biasa guys. Dia baru aja putus sama pacarnya di tahun 1893. Si cewek yang udah lama jadi pacarnya Ziegler ini begitu kecewa dan sedih. Akhirnya, dia memutuskan untuk bunuh diri. Lalu, kakak laki-laki dari si cewek tadi marah guys, karena adiknya bunuh diri. Nah, kemudian, ia mencoba untuk membunuh Ziegler dengan cara menembaknya dengan pistol. Namun ternyata, peluru tersebut meleset dan menancap pada sebuah pohon yang berada di halaman rumah Ziegler.
bertahun-tahun kemudian, yaitu di tahun 1913, yaitu 30 tahun setelah kejadian itu, Henry Ziegler ini berencana untuk menebang pohon yang ada di halaman rumahnya. Tapi karena pohonnya itu besar banget, jadi susah guys ditebangnya. Ia kemudian memutuskan untuk menggunakan dinamit untuk meledakkan pohon itu. Jadi maksud Ziegler ini biar praktis guys, nggak ribet ya, hancurin aja langsung semuanya. Nah, saat dinamit itu diledakkan, bersamaan dengan itu pula, peluru yang 20 tahun tertanam di dalamnya keluar dan tepat mengenai dahi Ziegler. Ia pun tewas seketika di tempat. Wah, ini sih namanya kematian tertunda ya guys. Oke, next. Di urutan yang ke-6 ini, ada kapal Titanic dan kapal Titan. Kalau kebetulan kali ini, gue yakin kalian semua udah pada tahu lah ya. Tapi nggak apa-apa, gue masukin aja ke list karena ini menarik bagi gue. Oke, jadi gini ceritanya. Di tanggal 14 April tahun 1912, kapal Titanic menabrak gunung es dan hanya butuh beberapa jam, kapal itu lalu tenggelam ke dasar Samudra Atlantik yang dingin. Nah, peristiwa yang terjadi pada dini hari tersebut telah menewaskan 1.500 orang penumpang. Ternyata, di tahun 1898, yaitu 14 tahun yang lalu sebelum kapal Titanic itu tenggelam, ada seorang penulis asal Amerika Serikat bernama Morgan Robertson yang menulis sebuah novel fiksi berjudul Futility atau The Wreck of the Titan. Nah, novel inilah yang seolah-olah telah meramalkan kejadian tenggelamnya kapal Titanic. Dalam novelnya itu, Robertson mengisahkan tentang kapal maha besar yang berlayar di Samudra Atlantik bernama kapal Titan. Dalam novelnya juga diceritakan bahwa kapal Titan tenggelam pada bulan April karena menabrak gunung es. Sama seperti tragedi tenggelamnya kapal Titanic, Robertson juga menggambarkan tentang kesombongan manusia yang menyebut kapal Titan tidak bisa tenggelam. Karena percaya dirinya ini, kapal Titan hanya menyediakan 24 sekoci penyelamat untuk 2.000 penumpang. Hal yang sama juga terjadi pada kapal Titanic. Kapal yang berlayar di Samudra Atlantik lalu tenggelam pada bulan April itu disebabkan karena menabrak gunung es. Tapi sebelumnya, sang pembuat kapal begitu sombong dan percaya diri menyebut kalau kapal Titanic tidak bisa tenggelam. Karena inilah, ia hanya menyediakan 20 sekoci penyelamat untuk 2.200 penumpang Titanic. Akibatnya kita semua tahu, banyak yang akhirnya tidak selamat. Mirip banget ya guys, sebenarnya nggak cuma itu aja sih, banyak banget hal identik lainnya antara novel Robertson dengan tenggelamnya kapal Titanic. Nanti bakal gue tampilin aja di layar. Oke, di urutan yang terakhir ini ada novel Edgar Allan Poe. Kalau kalian pecinta misteri detektif gitu, pasti kalian tahu lah ya siapa Edgar Allan Poe ini. Dia adalah penulis terkenal asal Amerika Serikat yang bisa dikatakan dia ini sebagai pelopor guys. Pelopor kisah fiksi, detektif, dan kriminal. Dalam salah satu novelnya yang berjudul The Narrative of Arthur Gordon, Pym of Nantucket, tahun 1838, Poe berkisah mengenai peristiwa kanibalisme yang terjadi di atas perahu. Jadi ceritanya nih, ada sebuah kapal yang lagi di tengah samudra. Nah, di atas kapal itu terjadi sebuah pemberontakan. Setelah pemberontakan, hanya tersisa 4 orang yang masih hidup. Karena mereka nggak punya lagi cadangan makanan, sementara daratan masih sangat jauh, mereka kan pasti perlu makan tuh. Jadi mereka ini punya ide gila guys. Mereka memutuskan untuk makan salah satu dari mereka. Nah, siapa yang bakal dimakan? Itu mereka tentukan dengan cara pengundian. Kebayang gak tuh gimana deg-degannya? Bayangin aja kalau kalian jadi salah satu dari mereka. Pengundian kemudian dilakukan. Nah, nama yang keluar itu bener-bener sial banget guys. Sial sesial-sialnya. Karena dia bakal dibunuh dan tubuhnya akan menjadi santapan bagi 3 orang yang tersisa. Orang yang dikorbankan itu bernama Richard Parker. Ingat guys, namanya Richard Parker.
bertahun-tahun kemudian, di tahun 1884 atau 46 tahun setelah itu, ada sebuah kapal bernama Mignonet yang dipimpin oleh Kapten Tom Dudley berlayar dari pelabuhan Southampton menuju Australia. Dalam pelayaran tersebut, Kapten Tom dibantu oleh 2 orang rekannya dan juga seorang anak laki-laki yang bekerja di dalam kabin kapal. Di tengah pelayaran, kapal itu dihantam badai sampai membuat kapal itu tenggelam. Tapi keempatnya ini selamat guys, karena mereka menaiki sekoci. Hari berganti hari, mereka mengapung di atas samudera luas dengan hanya berbekal 2 kaleng lobak kecil yang sudah habis di hari pertama. Selama 9 hari berikutnya, mereka mengapung tanpa arah dan tujuan. Bisa bayangin kan gimana putus asanya mereka ini? Karena begitu hausnya, remaja laki-laki sampai nekat minum air laut, tapi setelahnya ia menjadi tidak sadarkan diri. Melihat hal itu, kapten bersama 2 orang rekannya memikirkan sebuah rencana bertahan hidup yang sangat mengerikan. Mereka akan mengadakan undian. Tapi, saat melihat remaja laki-laki yang tidak sadarkan diri itu, mereka kemudian memutuskan untuk mengorbankan anak laki-laki itu saja. Mereka lalu membunuh anak laki-laki itu dan mulai memakan mayatnya. Coba tebak, siapa nama remaja itu? Iya, benar banget guys. Namanya Richard Parker. Nah, karena kebetulan yang mengejutkan ini, bahkan Edgar Allan Poe sempat mendapatkan julukan sebagai orang yang dapat membaca masa depan. Oke guys, itu tadi 7 kebetulan paling mengerikan dalam sejarah dunia versi merinding. Nah, kalau kalian ada request buat top list selanjutnya, kalian bisa langsung aja tulis di kolom komentar ya. Mungkin segitu dulu video untuk hari ini. Kita ketemu di video selanjutnya. Bye-bye! Kalau kalian pecinta misteri detektif gitu, kalian... Ih, kok salah terus?